Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan manajemen keuangan pada pertemuan minggu ketiga, di mana pada minggu ini kita akan membahas tentang konsep time value of money atau nilai waktu dari uang. Ya, mungkin kalau kalian melihat rencana pembelajaran, mungkin ini tidak sesuai urutannya. Seharusnya yang akan dibahas adalah masuk tentang manajemen modal kerja, ya. Tetapi ini saya sedikit merubah. Kita akan memulai dulu dari konsep time value of money, karena ini adalah berbicara tentang dasar-dasar untuk menilai suatu investasi, terutama nanti adalah investasi yang sifatnya jangka panjang. Baru nanti setelah investasi jangka panjang, baru kita masuk pada investasi yang sifatnya jangka pendek, yaitu pada manajemen modal kerja. Oke. Selanjutnya, dalam pembahasan konsep time value of money atau nilai waktu dari uang, itu ada beberapa sub pokok materi yang akan kita bahas. Penting yang pertama adalah nanti mungkin mengenai penjelasan apa itu nilai waktu dari uang, itu konsep time value of money. Kemudian yang kedua nanti masuk dalam salah satu konsepnya adalah nilai majemuk atau compound value. Kemudian ada nilai sekarang, present value. Kemudian nanti kita mempelajari lanjutan dari nilai majemuk dan nilai sekarang, itu adalah nilai majemuk dari annuity dan nilai sekarang dari annuity. Ini merupakan pengembangan dari nilai ini. Kalau nilai majemuk ini sifatnya tunggal, sekarang ini. Kemudian nanti ini adalah annuity, ini sifatnya berseri. Oke, kita mulai saja. Yang perlu kita pahami dulu sebelum kita nanti membicarakan tentang investasi, ya, kalau kita berbicara investasi berarti kan ini salah satu merupakan keputusan keuangan, keputusan keuangan. Ingat kembali bahwa dalam 3 keputusan keuangan yang menjadi penting adalah satu, keputusan investasi, kemudian yang kedua adalah keputusan pendanaan, kemudian yang ketiga adalah kebijakan dividen. Nah, jadi kita sekarang ini adalah tentang membicarakan keputusan investasi. Jadi sebelum membicarakan investasi, terutama investasi yang dalam aktiva tetap dan investasi lainnya yang masuk kategori investasi jangka panjang, maka kita perlu memahami tentang konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Apakah itu? Yaitu konsep time value of money itu adalah membahas tentang apakah sejumlah uang yang akan diterima di masa yang akan datang itu sama dengan nilainya sejumlah uang yang akan dimiliki hari ini, ya. Contoh yang paling gampang, nilai uang 10.000 sekarang itu akan lebih tinggi daripada nilai uang 10.000 tahun depan. Apa maksudnya? Kalau dari nilai nominalnya mungkin sama, tertulis sama 10.000, tetapi kalau kita melihat nilai daya belinya itu akan mengalami penurunan. Ya, kita bisa sederhanakan atau bisa kita umpamakan bahwa uang 10.000 ini pada tahun sekarang mungkin kita bisa membeli katakanlah kalian suka beli gorengan, itu 10.000 mungkin katakanlah bisa dapat 10 gorengan. Bisa jadi di tahun depan uang 10.000 tidak lagi mendapatkan gorengan sebanyak 10, mungkin hanya berkurang menjadi 8. Artinya apa? Nilai daya beli 10.000 itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena itu ada faktor bunga, ada faktor inflasi yang menyebabkan nilai uang itu mengalami penurunan, atau biasa juga disebut dengan nilai intrinsiknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep nilai waktu uang, karena ada faktor bunga atau faktor inflasi. Nah, demikian juga kalau kita berbicara investasi yang sifatnya jangka panjang, tadi seperti aktiva tetap atau investasi-investasi lainnya yang sifatnya jangka panjang, misalnya nanti ada investasi dalam obligasi
obligasi yang umur jangka waktunya lebih dari 1 tahun, ataupun misalnya investasi dalam saham yang untuk jangka panjang bisa jadi ya, walaupun orang beli saham itu bisa jangka pendek ya, bermain harian, bermain bulanan, tapi bisa jadi ada seseorang yang berinvestasi dalam saham itu lebih dari 1 tahun karena dia lebih mengharapkan yang pendapatan yang jangka panjang seperti dividen ataupun nanti kenaikan dari harga saham itu menjadi lebih besar pada tahun-tahun yang mendatang. Nah, untuk keperluan investasi yang sifatnya jangka panjang berarti pengeluaran investasi saat ini ataupun uang modal yang dikeluarkan saat ini dikeluarkan pada saat ini, sedangkan penerimaannya atau returnnya yang akan diperoleh itu adalah yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, artinya gini, kalau kita mendirikan suatu usaha, kita mengeluarkan modal, biaya awal modal itu pada saat sekarang, tapi pendapatannya itu akan kita terima di masa-masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, maka nilai uang yang kita terima di masa yang akan datang itu harus kita samakan atau kita nilai sekarang agar bisa dikomparasikan dengan modal yang kita keluarkan sekarang ya. Jadi penerimaan yang akan datang atau biasa juga disebut dengan profit itu harus diperhitungkan menjadi nilai sekarang agar bisa dikomparasikan atau dibandingkan dengan nilai investasi yang dikeluarkan saat ini atau modal yang dikeluarkan saat ini. Apakah investasi yang kita terima itu menguntungkan atau tidak? Nah, karena tadi uang itu mengalami penurunan, tadi seperti contoh uang 10.000 saat ini, kemudian diterima setahun atau 2 tahun yang akan datang itu akan mengalami penurunan. Nah, itulah tadi konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, di sini dalam time value of money menjadi penting tentang pemahaman konsep bunga majemuk atau biasa disebut dengan compound interest dan nilai sekarang atau present value yang mempunyai arti yang sangat penting dalam pembelanjaan perusahaan, terutama dalam hubungannya dengan capital budgeting. Jadi capital budgeting ini hampir adalah kita membahas keputusan investasi dalam yang sifatnya jangka panjang seperti misalnya investasi dalam sifat tetap. Oke. Nah, jadi ketika kita akan membahas nilai waktu dari uang itu, kita nanti akan membahas yang pertama adalah nilai majemuk atau compound value, kemudian nanti ada nilai sekarang yaitu present value, kemudian nanti ada nilai majemuk dari annuity dan nilai sekarang dari annuity. Jadi ada annuity ini adalah sifatnya adalah berseries atau berlangsung beberapa tahun ya. Sedangkan yang di atas ini adalah sifatnya tunggal. Oke, kita mulai saja dengan yang konsep pertama yaitu nilai majemuk atau compound value. Nilai majemuk atau compound value itu adalah sejumlah uang yang merupakan penjumlahan dari uang pada permulaan atau periode atau biasa disebut dengan modal awal atau modal pokok ditambah dengan bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Nah, ini sama aja kita seperti kita menabung uang di bank, kemudian uang itu kita biarkan beberapa tahun, berarti nanti beberapa tahun yang akan datang kita menerima uang tersebut ditambah dengan nilai bunganya. Nah, secara sederhana ini bisa dihitung dengan formula sebagai berikut. Ini adalah V ini adalah jumlah akhir yang diterima VL, kemudian P ini adalah jumlah uang yang di store pada awal atau modal pokok, sedangkan I ini adalah suku bunga atau tingkat bunganya, sedangkan N ini adalah jumlah periode tahunnya ya. Oke, contoh sederhana adalah misalnya apabila kita mempunyai uang sebanyak 10 juta yang akan disimpan dengan pada suatu lembaga keuangan atau bank dengan bunga 18% per tahun. Jadi ini saya kira 18% ini nilainya tidak relevan ya dengan sekarang ya. Kalau kita bicara suku bunga itu sekarang ini orang nabung di bank itu bunganya kecil sekali, sampai mungkin hanya sekitar antara 4-5% ya. Itu pun 5% itu termasuk tinggi ya. Maka ini hanya contoh untuk memudahkan. Maka pada akhir tahun kedua
Berarti ini kita punya uang 10 juta disimpan dengan bunga 18% per tahun. Kemudian pada akhir tahun kedua itu akan menjadi berapa? Sesuai dengan rumus ini, maka kita hitung nilai akhirnya atau jumlahnya adalah jumlah modal awal 10 juta dikalikan dengan 1, dan bunganya adalah 18%, itu berarti 0,18. Jadi ini adalah 18% ya. 18% itu sama dengan 0,18 ya. Kemudian dipangkat 2 karena ini adalah N ya, N tahunnya ya. N ini N tahunnya. Maka dengan rumus ini maka ditemukanlah nilai akhirnya adalah senilai 13.924.000 ya. Itu saya kira secara matematis bisa dihitung dengan mudah. Inilah namanya untuk compound value. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh lain misalnya. Misalnya kita tadi punya uang 10 juta itu disimpan dalam jangka waktu 4 tahun dengan bunga yang sama adalah 18%, maka itu nilainya menjadi dengan rumus tadi itu menjadi 19.387.776,6. Ini bisa secara urut kita lihat seperti ini prosesnya ya. Pada tahun pertama itu adalah 10 juta ditambah bunga 18 juta sehingga nanti adalah 11.800.000. Kemudian pada tahun kedua nilai akhir 11 juta ini menjadi nilai awal. Kemudian ditambah bunga lagi dikalikan ya 18% kalikan 11.800 maka ketemu 2.124 sehingga ditambahkan menjadi 13.924. Berarti ini adalah nilai akhirnya menjadi nilai awal di tahun ketiga. Ditambahkan bunga lagi 18% dikalikan 13.924 maka ketemu 2.506.320 sehingga ditambahkan menjadi 16.430.320 dan seterusnya hingga pada tahun keempat itu adalah ketemu 19.377.387. Ini kalau tahun keempat ya sesuai hitungan tadi. Nah misalnya kalau disimpan lagi sampai tahun kelima berarti nanti menjadi 20.877. Ini uang yang kita simpan selama 5 tahun dengan bunga 18% itu akan menjadi dari 10 juta menjadi 22 juta ya. Ini tentunya nilai kotor ya, karena nanti pasti ada biaya-biaya lain ya. Hitungannya adalah nilai kotor. Oke. Demikian. Kemudian perhitungan tadi kan sebelumnya adalah menggunakan rumus ya. Rumus itu juga kita bisa menghitung dengan cara menggunakan tabel. Nah, tabel di sini adalah disebut dengan tabel nilai majemuk Rp1. Jadi cara tadi ya. Ini kita misalkan contoh. Misalnya kita mau menghitung berapa uang. Ini misalnya contohnya kecil aja ya untuk menggunakan. Itu senilai uang 2.000 yang kita simpan selama 5 tahun atas dasar bunga 5%. Tadi contoh sebelumnya tadi bunganya 18%, sekarang ini bunganya 5% dan disimpan selama 5 tahun. Bagaimana caranya kita bisa menghitung dengan cara tabel nilai majemuk? Yang pertama, kita harus menentukan pengalinya atau yang disebut dengan ini interest factor. IF ini adalah apa? IF ini adalah interest factor atau faktor bunga. Interest factor, interest adalah bunga, faktor adalah faktor bunga. Berapa interest factornya dengan suku bunga 5% dan disimpan selama 5 tahun. Maka caranya pertama adalah kita lihat berapa tahun, itu tahun kelima di sini tahun kelima, ini tahun kelima. Kemudian kita cari berapa bunganya adalah 5% di sini ya. Berarti di sini cari 5% turun di sini berarti ketemu interest factornya adalah 1,276 ya. Nah, kemudian 1,276 ini dikalikan dengan nilai awalnya yaitu 2.000 ya. Tadi kan ditabung 2.000 dikalikan 1,276 sehingga ketemu nilai akhirnya adalah 2.506.320
552. Nah, ini cara lain selain dengan rumus yang sebelumnya tadi. Rumus yang sebelumnya tadi kan kita dengan cara ini rumusnya kan, seperti ini rumusnya seperti ini. Tapi kalau dengan cara tabel kita bisa menghitung dengan cara ini, yaitu cari berapa interest faktornya dengan cara berapa bunganya kemudian berapa tahun. Berarti 5% pada 5 tahun interest faktornya adalah 1,26. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya lagi masih terkait dengan nilai majemuk atau compound value. Nah, kalau tadi sebelumnya bahwa kita menghitung pembayaran bunga tadi adalah dibayar setahun sekali. Nah, tadi kalau kita menabung 10 juta kemudian disimpan selama 2 tahun, maka bunga itu kita terima sekali dalam setahun. Artinya dia perhitungannya bunga itu hanya dihitung sekali. Itu sangat memungkinkan, yaitu dengan bunga berganda, digandakan lebih sekali dalam 1 tahun. Ada kemungkinan bunga itu dibayar misal setiap semester. Setiap semester berarti setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau tadi kan setiap setahun sekali atau setiap 12 bulan sekali, berarti bunganya hanya dibayar sekali. Nah, kalau ada kemungkinan bunga itu dibayar semisal setiap semester atau 6 bulan sekali, berarti bunga itu dibayar setahun 2 kali. Nah, berapa nilainya kalau bunga itu dihitung dengan dibayar per semester atau per 2 kali bersama? Ini contoh yang tadi, contoh yang awal tadi kita hanya menyimpan dengan dibayar sekali, maka dengan 10 juta dengan bunga 18% tahun, maka kita terima adalah 10.800.000. Nah, bagaimana kalau disimpan, maksud saya dibayar 2 kali bunganya? Nah, rumus seperti ini, maka ketemu 10 juta dikalikan 1, 18% kemudian dibagi 2, dipangkat 2, ternyata nilainya lebih besar, yaitu adalah 11.881.000. Ya, ini mohon maaf, ini salah hitung ya. Ini bukan 10 juta, ini maksudnya 11.800.000 ya. Ini salah ketik. Ini berarti ini adalah oke ya, tadi kita ulangin ya. Ini ada kesalahan pengetikan. Ini sebenarnya nilainya bukan 10 juta, tapi adalah 11 juta, 11.800.000 ya. Nah, kalau disimpan 1 tahun, maka hasil disimpan 1 tahun dengan dibayar bunga sekali, maka itu nilainya adalah 11.800.000. Tetapi kalau disimpan setahun dengan pembayaran bunga 2 kali, maka itu didapatkan nilai 11.881.000. Berarti ada selisih di sini adalah 81.000 ya, lebih besar 81.000.
Ternyata kalau uang itu disimpan dengan pembayaran bunga yang lebih dari 1 kali, itu nilainya lebih besar. Nah, untuk ketemu nilai ini tadi caranya menghitung gimana? Ini ya, gunakan rumus ini. Nilai akhir ya 1 ditambah I plus per M. M ini adalah maksudnya berapa kali pemajemukan terjadi dalam setahun, berapa kali bunga itu dibayar. Nah, kemudian di sini M dikali N. Ini kan contohnya tadi ini nilai awalnya, kemudian ditambah 1, kemudian bunganya adalah 18%, ini 0,18, kemudian dibagi 2 itu adalah M-nya ya, 2 kali, bunganya dibayar 2 kali, kemudian M kali N, berarti 2, M itu adalah 2 kali, dikalikan N 1 tahun, 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Ini ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung ini. Tadi diketemukan 11.861.000 sehingga nilainya lebih besar 81.000. Oke. Nah, itu tadi kita berbicara tentang nilai bunga majemuk atau compound value. Sekarang kita melanjutkan pada nilai sekarang atau present value. Present value itu adalah menghitung jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima di masa yang akan datang ya. Nah, bagaimana ini adalah membicarakan kita itu akan menilai uang yang kita terima di masa yang akan datang itu untuk dinilai sekarang. Jadi begini, kayak tadi contohnya, uang 10.000 sekarang ini itu nilainya akan lebih kecil di masa yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Sehingga kita ingin menilai uang 10.000 yang kita terima 2 tahun yang akan datang itu berapa nilai sekarangnya. Kira-kira seperti itu ya. Misalnya begini, kita dijanjikan oleh seseorang untuk diberi uang katakanlah 10 juta, tapi kita mendapatkannya 2 tahun yang akan datang. Nah, kalau begitu, berapa nilai sekarang uang tersebut? Kalau dinilai sekarang, kan berbeda. Nilai 10 juta sekarang dengan nilai 10 juta di masa yang akan datang itu berbeda. Jadi kira-kira itu ya. Kira-kira nilai sekarang itu adalah untuk menghitung itu. Jadi di sini formulasinya adalah dengan rumus P0. P0 ini adalah nilai sekarang. Kemudian ini V, ini adalah nilai uang yang akan diterima. Kemudian dibagi 1 plus I, ini adalah tingkat bunganya atau tingkat interest factornya. Sedangkan N ini adalah periode atau tahunnya ya. Contoh. Jika kita akan menerima uang sejumlah 1.200.000 pada 1 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 20% per tahun, maka berapakah nilai sekarang dari 1.200.000 ini kalau dinilai sekarang? Maka menggunakan rumus ini kita bisa dapatkan itu adalah nilainya 1.200.000 dibagi 1 plus I. 1 plus tingkat bunga, 1 plus I berarti di sini 1 plus 0,2. Ya, karena 20% kan sama dengan 0,2 ya. Kemudian pangkat N. N-nya adalah tahun. Di sini ada 1 tahun, berarti pangkatnya 1 ya. Berarti 1 pangkat tetap aja nggak usah ditulis ya. Sehingga hasilnya adalah 1 juta. Nah, berarti nilai uang 1.200.000 setahun yang akan datang yang akan kita terima itu kalau dinilai sekarang itu sama dengan 1 juta. Berarti uang 1 juta sekarang itu sama dengan 1.200.000 setahun yang akan datang. Kira-kira begitu ya pemahamannya. Oke, contoh lagi. Contoh berikutnya. Ini kita menggunakan nilai yang lebih kecil ya untuk memudahkan. Tentukan berapa besar nilai sekarang atau present value dari uang sebesar 1.262. Ini contoh aja ya. Yang akan kita terima pada akhir tahun keempat yang dihitung atas dasar bunga majemuk 6%.
Berarti kita hitung adalah nilai uangnya adalah 1.262 dibagi 1 plus bunga. Bunganya adalah 6%, berarti 0,6 pangkat 4. Ini karena diterima 4 tahun lagi. Maka atas perhitungan tersebut diterima sejumlah uang 1.000. Nah, ini berarti kita bisa samakan bahwa uang 1.000 sekarang ini adalah sama dengan uang 1.262 di 4 tahun yang akan datang. Ya. Jadi uang ini yang kita terima 4 tahun yang akan datang itu kalau dinilai sekarang itu ternyata nilainya hanya 1.000. Ya, karena tadi itu nilai uang itu mengalami penurunan ya. Oke. Nah, perhitungan ini dengan rumus ini sama tadi seperti nilai majemuk, kita juga bisa menghitungnya dengan menggunakan tabel. Kalau yang sebelumnya tadi adalah menggunakan tabel nilai majemuk, sekarang kita menggunakan tabel present value dari satu rupiah. Ini kalian bisa cari ini ya di internet, kalian ketik aja tabel present value dari 1 rupiah, nanti ketemu. Oke, kita praktekkan bagaimana cara menghitung dengan tabel present value dari soal ini ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, ini adalah tabel present value. Ini adalah nilai-nilai interest factornya. Jadi sekali lagi, yang terpenting dalam perhitungan ini adalah kita menentukan berapa nilai interest factor ya. Nilai interest factor itu bisa kita dapatkan dengan cara menggunakan tabel, bisa juga dengan menggunakan rumus. Ini tadi rumusnya. Rumus ini untuk mendapatkan interest factor. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan cara tabel. Oke, 1.262 dengan bunga majemuk 6% selama 4 tahun. Oke, di sini kita mencari 4 tahun keempat ini, kemudian dengan bunga berapa tadi? Bunganya 6% ya di sini ya. Berarti di sini tahun keempat berarti ketemu 0,792 ya. Interest factornya ketemu 0,792, berarti kita kalikan 1.262 dikalikan 0,792 itu ketemu 1.000. Sama kan? Sama hasilnya dengan cara yang tadi, dengan cara rumus atau dengan cara tabel. Nah, silakan kalian nanti untuk menghitung ini boleh menggunakan pakai rumus atau dengan menggunakan tabel ya. Terserah nanti mau pakai mana yang lebih mudah. Nah, oke. Mungkin untuk ini tadi nanti menjadi tugas ya. Untuk berikutnya kita berbicara tentang nilai bunga majemuk annuity dan nilai persentil annuity pada video yang berikutnya ya, supaya